Wah, 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 ini suatu pencapaian yang cukup baik ya gua kira untuk film kedua Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Dibandingin sama film pertama ya yang berasa bener sinetron FTV-nya. Nah, ini nih baru kualitas film. Walaupun emang bukan tipe film yang bagus, tapi Aku Tahu Kapan Kamu Mati Desa Bunuh Diri ini jelas lonjakan besar dan bikin citra filmnya sedikit membaik dengan kualitas yang dikasih. Baik dari tone warna, kualitas aktingnya, musiknya, dan ya dialog. Terutama yang gua sukain adalah hantu jerami di film ini. Dan walaupun ini sequel, tapi menurut gua yang belum pernah nonton film pertamanya, bagus lah kalau nggak nonton yang film sebelumnya. Bagi gua nggak masalah ya yang belum nonton film pertamanya, dan kalian cuma harus tahu benang merahnya doang. Karakter Sienna ini pernah mati suri, dan setelah ngalamin kejadian itu, dia ini bisa ngelihat kapan orang bakal mati, atau lebih tepatnya beberapa menit atau jam sebelum orang mati. Si Sienna ini tahu karena ada pertanda, yaitu orang yang mati tadi diikuti oleh setan. Dan ya itu doang yang perlu kalian tahu sebelum nonton di film. Dan gak perlu nonton film sebelumnya yang sampah banget itu. Natasha Wilona masih ada di film ini, terus Acha Septriasa, Ratu Felisa, Giulio Parengkuan, Marsha Arwan, Jajang Cenor, Pretty Moti. Ya secara cast aja udah sangat-sangat bagus daripada film pertama. Dan bener-bener ngebantu citra film ini jadi lebih baik menurut gua, karena semuanya mainnya bagus. Terutama untuk Ibu Jajang Cenor. Natasha Wilona jadi Sienna, Marsha Arwan sebagai Windy, Giulio sebagai Rio, teman kampus Sienna, dan Acha jadi Mbak Naya, seorang dosen yang ngajarin Sienna dan teman-temannya di kampus. Walaupun nggak dijelasin sebagai dosen apa, tapi kayaknya tentang psikologi gitu, karena ngebahas tentang manusia, terutama kematian atau bunuh diri gitulah. Gue suka banget dengan hantu jerami yang ditampakin oleh ini film. Serem ya lumayan lah. Dan jarang banget ada hantu tapi bentuk jerami gitu. Menarik, unik, dan bikin tertarik juga nontonnya. Walaupun wajahnya juga serem, nakutin. Walaupun menurut gue ini hantunya kayak dikasih masker atau topeng terus ditutupi dengan make up gitu ya. Bentuk wajahnya tuh kaku, dari lidahnya kayak nggak bergerak sama sekali. Tapi ya nggak apa-apa, hantunya lumayan nyeremin lah. Jujur gue suka nih film, tapi enggak dengan endingnya. Kualitas di endingnya tuh kayak kenapa sih kepala desa ini baru sadar gitu, dan enggak dilakuin dari awal aja sih pak. Berasa banget pengen drama segala macam nih film. Karena ada juga kan orang pinter atau semacamnya itu, dan kenapa baru muncul juga di ending. Terus di awal ngapain aja wey. Gue awalnya sempet ngira dia nih hantu loh si bapak pinter itu. Di ending di film kayak kehabisan arah, kehabisan akal buat ngakhirin film ini kayak mana. Padahal gue suka dari awal adegannya keren, ke pertengahannya juga bagus, ngangkat misteri tentang kenapa sih orang-orang pada bunuh diri itu juga berhasil bikin gue penasaran. Tapi endingnya terlalu berdrama dan kaku sayangnya, klise. Dengan durasi 1 jam 45 menit, menurut gue ini udah pas banget, nggak terlalu lama. Dan gue cukup suka gimana nih film memberikan misteri yang dikemas dengan cukup baik ya. Berhasil bikin bertanya-tanya, berhasil bikin penasaran, walaupun emang agak males ngikutin endingnya. Ini jelas jadi tontonan yang lumayan bisa menghibur gua dan ngasih kesan yang baru gitu. Ternyata konsep hantu jerami ini oke juga. Serem gitu kan, jarang ada hantu jerami. Lumayan lucu di beberapa adegannya, bukan karena humor yang dikasih ya, tapi karena ya ada tindakan bodoh dan dialog yang kedengarannya aneh di telinga. Jadi sempet gua senyum-senyum sendiri ngelihat kegeliannya. Rating film ini dewasa ya, 17 tahun lebih. Ya wajar aja ada adegan bunuh diri, mostly. Jelas banyak berdarahnya, walaupun nggak sampai bikin gua ngilu dengan setiap adegannya. Dari awal udah ngasih sedikit kejutan ke penontonnya, dan jadi salah satu opening scene yang jangan sampai kalian lewatin. Di film malesinnya tuh di ending loh sebenarnya. Adegan klise kilas balik yang nggak suka banget gua klise kayak gitu. Dari awal udah bagus, ke pertengahan yang mulai penuh misteri dan tanda tanya bikin menarik. Ya seru ngikutinnya, tapi endingnya aduh kurang suka gue. Dan berapa kali gue bilang gak suka dengan endingnya. Asli gue gedek banget sama musiknya. Sebenarnya bukan musik pengiring sih, tapi musik yang ngebikin jump scare ya. Kayak ngapain sih ngasih musik jump scare yang gak berguna gitu. Gak berhasil pak. Nyeritain tentang kelanjutan petualangan Sienna dengan kemampuannya bisa ngelihat kapan orang bakal mati. Kali ini dia dah kuliah, dan karena kemampuannya itu bikin dia kesulitan tidur, gak tenang juga ya, nyaris depresi mungkin. Dia ini akhirnya datang ke desa Rematuk atau apa, yang mana desa ini kampung halaman Mbak Naya alias Acha, karena Sienna sempat
ngimpiin Mbak Naya kayak di Pip, spoiler. Ya akhirnya dia mutusin buat datang ke desa itu bareng temen-temennya, yang ternyata desa itu anehnya banyak orang bunuh diri. Dan ya secara keseluruhan nih film ngupas kenapa desa itu banyak orang bunuh diri sih. Secara visual ini udah oke banget dari tone warna, sinematografinya, tapi ini masalah shot kamera waktu nampilin hantunya agak kurang cepet kayaknya Pak. Harusnya lebih cepat lagi gitu biar sekalian kami para penonton gak bisa ngelihat hantunya tuh kayak gimana. Karena banyak banget sebenarnya nge-shot hantu kan, tapi karena secepat kilat kita cuma diliatin ya satu kedipan mata aja udah hilang gitu setan. Walaupun emang di endingnya kelihatan jelas sih setannya kayak gimana. Ini tipe film horor yang biasa aja sih menurut gua, dan karena banyak adegan bunuh diri, gua rasa yang suka berdarah bakal suka. Tapi entah kenapa gua nggak bisa ngerasain ngilunya adegan bunuh diri itu, kayak kurang greget gitu, kurang gitu. Nggak bisa ngerasain tegangnya sebelum mereka bunuh diri. Dan ya silahkan ditonton filmnya. Terima kasih yang sudah memberikan super thanks dan Saweria yang udah gua cantumkan di deskripsi video. Sekian dari gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.